Oke, selamat datang semua. Kali ini kita akan bongkar rahasia di balik dunia penyuntingan. Gimana caranya mengubah proses yang kelihatannya ribet ini jadi sebuah seni yang bisa bikin tulisan kita jadi wow, berkualitas. Pernah kan merasa punya ide yang keren banget di kepala, tapi pas ditulis kok jadi berantakan ya? Nah, disinilah editing itu jadi pahlawannya. Anggap saja editing itu jembatan yang ngebantu ide cemerlang di otak kita, nyampe dengan selamat dan jelas ke pembaca. Oke, sebelum kita jago nyunting, kita perlu paham dulu anatominya. Cara paling gampang buat ngebayangin sebuah tulisan itu, ya anggap aja kayak tubuh manusia. Ada lapisannya, dibangun satu persatu. Nah, ini dia 4 lapisannya. Paling dalam ada gizi, intinya ide besarnya. Terus ada tulang yang menjadi kerangkanya atau outline-nya. Di atas tulang ada daging. Ini paragraf-paragraf yang bikin tulisan kita berisi. Dan yang paling luar ada kulit, yaitu polesan akhir, kayak pilihan kata dan tanda baca. Oke, kita mulai dari yang penting dulu ya. Kita fokus ke struktur dan isinya. Atau kalau pakai analogi tadi, ini adalah bagian tulang dan daging dari tulisan kita. Mari kita kenalan sama para pengatur lalu lintas ini. Tanda titik itu kayak lampu merah, berhenti total. Sebuah gagasan selesai. Koma itu ibarat polisi tidur kecil. Kadang ngasih jeda biar kita bisa ambil nafas. Nah, kalau titik koma, anggap aja ini jembatan layang antara dua kalimat yang nyambung banget. Jedanya lebih kuat dari koma, tapi gak mutlak kayak titik. Lanjut, ini para penjelas. Titik 2 itu kayak perhatian, ini dia rinciannya. Tanda kurung itu tanda kita berbisik ke pembaca nyelipin info tambahan tanpa ganggu alur utama. Tanda petik fungsinya buat ngejaga keaslian ucapan orang, dan garis miring buat ngasih info opsi format yang lebih ringkas. Dan terakhir, para pembentuk emosi. Tanda-tanda itu ngubah pernyataan jadi ajakan buat mikir bareng. Tanda seru itu nunjukin adrenalin, ngasih penekanan kuat, sementara tanda hubung itu perekat kata biar maknanya jadi utuh dan gak ambigu. Kelihatan kan, tanda baca itu bukan cuma aturan kaku, tapi alat buat ngasih suara ke tulisan kita. Lanjut, ini para penjelas. Titik 2 itu kayak perhatian, ini dia rinciannya. Tanda kurung itu tanda kita berbisik ke pembaca nyelipin info tambahan tanpa ganggu alur utama. Tanda petik fungsinya buat ngejaga keaslian ucapan orang, dan garis miring buat ngasih info opsi format yang lebih ringkas. Penting juga kita tahu kita lagi nyunting di level apa. Apakah cuma penyuntingan redaksional yang fokusnya ke ejaan, pilihan kata, dan bikin kalimat enak dibaca? Atau kita lagi melakukan penyuntingan substansial yang lebih dalam lagi? Cek akurasi data, fakta, biar gak ada yang aneh dan kontradiktif. Keduanya ini kerjaan yang beda tapi sama-sama krusial. Kuncinya di sini cuma satu kata, keseimbangan. Si tulang atau kerangka itu ngasih struktur yang kuat, biar tulisan kita nggak ambruk. Terus si daging atau paragraf-paragrafnya itu yang ngasih isi. Keduanya itu harus seimbang, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ngomongin paragraf yang ideal itu gimana sih? Gini deh, kalau terlalu padat, yang baca bisa capek. Tapi kalau terlalu tipis, idenya jadi nggak dalam.
Tips gampangnya nih, coba targetin 3-4 paragraf per halaman A4. Dan ini yang paling penting, satu paragraf itu untuk satu ide utama, jangan dicampur-campur. Oke, dari daging kita pindah ke bagian terluar, yaitu kulitnya tulisan. Disinilah detail-detail kecil kayak tanda baca itu berperan besar. Ini sentuhan akhirnya, yang bikin semuanya jadi jelas dan kinclong. Nah, biar gak ada yang kelewat, anggap aja ini kompas buat editor. Ini checklist akhir kita. Dari judulnya, udah oke belum? Datanya akurat. Tata bahasanya gimana? Semua titik ini harus diperhatikan. Udah bener, biar tulisan kita sampai ke tujuan. Kualitas terbaik. Oke, teorinya udah dapet. Tapi gimana cara prakteknya? Nah, biar gak pusing, kita butuh alur kerja yang rapi. Ini kuncinya. Ada 5 langkah simpel yang bisa kita ikuti. Pertama, baca dulu buat dapat esensinya. Kedua, fokus periksa lapis demi lapis. Kulitnya dulu, baru dagingnya. Gitu. Ketiga, jangan lupa manfaatin tools yang ada. Keempat, temukan kesalahan dan langsung revisi. Terakhir yang gak kalah penting, minta orang lain baca atau biasa disebut beta leader buat dapat masukan segar. Jadi, gimana semua bagian tadi, tulang, daging, kulit bisa nyatu dan jadi tulisan yang benar nendang. Semuanya itu harus bekerja bareng, kayak sebuah ekosistem, struktur logisnya, tulang paragrafinya yang seimbang, daging, dan tanda bacanya yang pas kulit. Semuanya saling mendukung. Tujuannya apa? Biar si gizi atau pesanan utama tulisan kita itu nyampe ke pembaca dengan utuh, kuat, dan gak salah tangkap. Jadi, ingat ya, menyunting itu bukan sekadar nyari-nyari salah dan koreksi titik koma. Bukan ini soal memastikan suara kita. Ide kita benar-benar sampai dan didengar oleh orang lain. Menulis itu menyuarakan, menyunting itu memastikan suara itu terdengar jelas.